Sejak dikirimnya guru tangan pengharapan tempat ini, akhirnya mereka mulai sekarang ini bisa berbahasa Indonesia, membaca menulis, dan mereka punya potensi yang kelihatan sekali berkembangnya perbedaan antara 1 tahun yang lalu dengan tahun yang ini. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia. Setiap hari kita menggunakan material ini dalam kehidupan sehari-hari. Kertas. Untuk bisa menggunakan semua kertas-kertas ini, banyak pohon yang harus ditebang dan diolah untuk menjadi kertas. Tapi kalau pohon yang sudah ditebang tidak diperbaharui, maka alam akan rusak dan kita juga yang menanggung akibatnya. Salah satu penyebab global warming dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini adalah semakin habisnya hutan-hutan dirambah oleh perusahaan-perusahaan dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab tanpa melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon yang sudah ditebang. Hutan sampai gundul. Bahkan sering menimbulkan longsor dan merugikan masyarakat di sekitar. Di beberapa daerah, di tengah-tengah hutan yang dirambah ini ada masyarakat yang tinggal bermukim dan hidup di dalam hutan. Mereka akhirnya dirugikan dan bahkan harus angkat kaki dan meninggalkan desa-desa mereka karena hutan tempat mereka tinggal dan hasil hutan yang menjadi penghasilan mereka habis dirusak. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak mengerti dan terjebak dengan kesepakatan yang tidak mereka pahami. Hal seperti ini biasanya disebabkan karena mereka sering menandatangani dengan cara cap jari di surat perjanjian yang sebenarnya mereka tidak tahu apa isinya dan maksudnya. Karena mereka tidak tahu membaca, mereka setuju saja karena diiming-imingi barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan hidup. Sangat banyak kita temukan kelompok masyarakat dari berbagai suku di Indonesia yang dirugikan seperti ini. Semuanya berawal karena mereka tidak tahu membaca dan menulis, sehingga mereka dengan mudah dikelabui oleh orang-orang yang tamak dan tidak bertanggung jawab. Ironisnya, saat kita berkeliling ke pedalaman Indonesia, kita akan menemukan banyak masyarakat mulai dari usia anak-anak sampai orang dewasa tidak tahu membaca, menulis, dan berhitung. Bahkan kita dengan mudahnya menemukan anak-anak sekolah, tahun demi tahun naik kelas, bahkan diluluskan oleh sekolahnya tanpa bisa membaca, menulis, dan berhitung. Yang paling fatal lagi, hampir 2 tahun berjalan ini, 2019
2016-2017 itu anak-anak sama sekali tidak ikut ulangan, tidak pernah ulangan. Lalu naik kelas, diberi naik kelas itu gimana kalau menurut Ibu Dorang? Tidak dikasih ulangan, tetapi naik kelas. Akhirnya sampai di SMP buta betul itu. Nggak diluluskan tuh, mereka tuh ditinggalkan sekolah. Jadi udahlah, mungkin di tamat SD dibiarkan aja gitu. Yang belum bisa bahasa Indonesia, tunjuk tangan. Ya. Coba diterjemahkan, Pak. Ya, dia wadana nogu, sila mangila bahasa Indonesia, sila mangila membahasa, dia tangan. Tunjuk tangan. Kasih atas tangannya. Tinggi-tinggi. Ya. Baca. Dina. Waktu saya masuk ke sini, kelas 4 rata-rata tidak tahu baca semua. Kelas 5 rata-rata tidak tahu baca semua. Kelas 6 itu dari 18 siswa yang tahu baca yang lancar hanya 3 orang. Yang tidak tahu baca sama sekali sekitar 8 atau 9 orang. Membaca, menulis, dan berhitung, atau yang sering disingkat Calistung, menjadi target utama Tangan Pengharapan di bidang pendidikan. Mengentaskan buta huruf dengan cara yang efektif dan dalam waktu yang singkat menjadi jurus pamungkas guru-guru Tangan Pengharapan. Setiap perekrutan guru-guru Tangan Pengharapan, para kandidat guru dilatih dan dipersiapkan selama 1 bulan sebelum nantinya ditugaskan mengajar di pedalaman Indonesia. Dengan begitu luasnya Indonesia, terlalu banyak daerah-daerah yang masih harus dijelajahi untuk bisa menemukan saudara-saudara kita yang belum menikmati keadilan sosial, terutama dalam bidang pendidikan. Satu persatu, sepanjang 14 tahun Tangan Pengharapan berdiri, daerah-daerah pelosok mulai dijangkau dan dikirimkan guru-guru berkualitas untuk membantu anak-anak di pedalaman. Astaga, jalannya terjal banget. Jalannya rusak abis. Kami sedang menyusuri hutan menuju ke sekolah yang diadopsi Tangan Pengharapan. Jadi ini salah satu feeding and learning center kami, namanya Lolo Moyo Samiri.
sejak dikirimnya guru tangan pengharapan tempat ini, akhirnya mereka mulai sekarang ini bisa berbahasa Indonesia, membaca menulis, dan mereka punya potensi yang kelihatan sekali berkembangnya perbedaan antara 1 tahun yang lalu dengan tahun yang ini. Durung ana tangan pengharapannya. Mulai suwe ra iso, pokoke ya saiki semaju. Wis maju akeh. Setelah masuk TK ya pulang TK ya sinau. Pokoke ya perkembangannya bagus lah. Udah bisa nulis, nyanyi-nyanyi. Tapi nak ngejana bisa berhitung udah. Yang dari TK sini udah kebanyakan bisa baca loh, Miss. Tapi yang dari TK lain belum. Yang paling bisa baca dari sini, dari Tangan Pengharapan. Jadi kan banyak kemajuan toh, daripada sebelum kemarin belum ada TK kan nggak ada yang masuk TK yang dari sini toh. Jadi nggak ada yang bisa nulis, bisa baca kan belum ada. Sekarang udah banyak perubahan. Mungkin bagi kita, belajar mengenal huruf dan angka itu sesuatu yang sangat biasa dan tidak begitu menarik untuk diperhatikan. Tapi bagi anak-anak ini, ibarat menemukan mainan impian mereka, dan mereka mulai berani untuk bermimpi. Kita tidak bisa membayangkan akan seperti apa bangsa ini bertumbuh bila masih terlalu banyak generasi penerusnya yang tidak punya kesempatan untuk bisa mengenal huruf dan angka. Hanya ada 26 huruf dan 10 angka. Tapi saat mereka bisa mengenal A, B, C, hidup mereka akan berubah dan masa depan mereka akan lebih baik lagi. Tidak ada lagi kepala tunduk karena malu. Malu karena tidak mengenal dunia. Kelak sudah bisa bercerita kepada anak cucu. Apa rahasia kehidupan yang bahagia? Terima kasih Anda telah menonton tayangan Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak di seluruh Indonesia dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari entaskan kemiskinan di rakyat Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.